Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Mbak. Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Mbak. Oke ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu kira-kira 5-10 menit ya. Bu teman yang lainnya. Oke, baik. Assalamualaikum.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Adik-adik semuanya, Prodi Magister Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jakarta yang saya hormati. Pertama, mari kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi siang hari ini ya, hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 ya. Hari ini kita diskusi online ya tentang persiapan dan juga hal-hal lain yang perlu disampaikan ya kaitannya dengan studi di Magister Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi pertama kaitannya dengan jadwal kuliah ya. Jadi jadwal kuliah Prodi Magister Ekonomi itu akan kita mulai minggu depan ya. Jadi hari Jumat Sabtu ya. Itu nanti jadwal akan menyusul. Jadi mata kuliah yang kita tawarkan itu ada teori ekonomi, usul fiqh, kemudian metode penelitian dan teknik analisis ekonomi ya. Jadi ada 4 mata kuliah ya yang kita tawarkan. Nah, begitu. Nah, dalam hal ini saya berharap adik-adik semuanya baik yang offline maupun yang online ya, itu supaya mempersiapkan dengan baik. Mempersiapkan materinya dengan baik. Jadi pertama yang perlu diperhatikan adalah faktor kehadiran. Ya, faktor kehadiran. Kalau saudara bisa offline itu sangat menguntungkan. Seperti halnya yang dulu awal kita sampaikan pada saat wawancara ya. Jadi hak dari mahasiswa itu untuk mengikuti kuliah secara offline. Tapi kalau kemudian Anda mengikuti secara online juga nggak masalah. Tapi tetap kita mengharuskan mahasiswa dalam beberapa aktivitas itu harus offline. Nah, ini terkait dengan apa? Dengan pemanfaatan kapasitas, pemanfaatan fasilitas ya mahasiswa Prodi Magister Ekonomi di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, jadi kalau Anda cuma online terus ya, saudara nggak maksimal jadinya ya, nggak maksimal dari sisi transfer ilmunya dan juga nggak maksimal dalam aspek penggunaan fasilitas yang ada di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah itu kaitannya dengan jadwal kuliah. Ya. Jadi jadwal kuliah kita mulai minggu depan. Nah terus yang kedua kaitannya dengan my class. Ya. Jadi di dalam perkuliahan kita ada platform, ya platform untuk proses pembelajaran yang disebut dengan my class. Ya, yang disebut dengan my class. Lah, saya berharap saudara semuanya itu bisa memahami bagaimana materi yang ada di my class. Ya. Dan juga proses pembelajaran yang melalui my class. Karena di situ pasti ada satu tentang kehadiran, ya presensi harus diisi ya, jangan sampai nggak diisi. Terus yang kedua juga ada penugasan, baik dalam bentuk tugas, kuis, atau project based learning, ya dan sebagainya, studi kasus, ya harus Anda kerjakan. Jadi kita mendorong mahasiswa untuk bisa optimal, untuk mendapatkan pengetahuan, wawasan, pengalaman semaksimal mungkin, sebaik mungkin, gitu ya. Jadi itu, jadi minimal ya aktivitas kuliah itu dilakukan dengan baik, dengan tertib, dengan disiplin. Karena insya Allah ya lewat perkuliahan itu nanti dosen-dosen akan memberikan banyak materi perkuliahan dan mungkin juga akan memberikan banyak penugasan-penugasan. Jadi tugas yang diberikan itu jangan hanya dipandang sebelah mata aja, dalam artian wah ini nambah kerjaan, ini nambah berat, ini jangan. Tapi harus dilihat itu kesempatan saudara untuk menambah pengetahuan, keterampilan, ya, kemampuan,
kemampuan analisis, kemampuan menggunakan software statistik misalnya, ya. Nah, di samping itu di magister ekonomi kita juga sering ya mengadakan ya kegiatan-kegiatan diskusi, workshop, pelatihan, ya toh, kuliah dosen tamu dan sebagainya. Lah, saya berharap ya mahasiswa prodi magister ekonomi baik yang offline maupun online bisa manfaatkan itu. Ya. Jadi sering kita mengadakan misalnya kayak workshop ya, kemudian ada diskusi tematik dan sebagainya. Dengan mengundang dosen-dosen dari luar ya, atau dari dalam tuh, tentang diskusi dan sebagainya. Nah, saya berharap mahasiswa prodi magister ekonomi bisa mengikuti semua. Karena itu juga bagian dari proses pembelajaran kita. Jadi kita dapat ilmu itu tidak bisa hanya dari satu arah, satu kegiatan, enggak. Dari sekian banyak kegiatan. Nah, di Pascasarjana UMB itu kita sering mengadakan kegiatan-kegiatan itu. Ya. Nah, jadi lewat kegiatan public hearing ini saya sekaligus juga menyampaikan, saya mendorong ya mahasiswa untuk mengikuti semua. Makanya seringkali kita share kegiatan-kegiatan itu, baik di level universitas, di level pascasarjana maupun di level prodi magister ekonomi. Nah, jadi diikuti, ya. Meskipun itu sifatnya bukan wajib, tapi kan bisa menambah pengetahuan, gitu, keterampilan, kemampuan, kapasitas dan sebagainya. Oke, itu ya. Itu tentang my class, tentang proses pembelajaran. Jadi jangan sampai ada mahasiswa nggak aktif, sampai kuliah aja nggak datang. Gimana dosen akan memberikan nilai kan? Kalau mahasiswanya nggak datang, itu kita sudah beri kesempatan online tapi nggak hadir ya. Itu. Jadi sebenarnya dosen itu sangat senang ya kalau dosen itu bisa menyampaikan materi, terus mahasiswa bisa mengikuti dan bisa menguasai materi. Wah, senang sekali. Itu kegembiraan dosen itu cuma satu itu aja, bukan nggak ada yang lain itu ya, cuma itu aja. Apalagi kalau mahasiswanya pinter ya toh, syukur-syukur lebih pinter daripada dosennya, wah itu luar biasa ya. Nah, jadi gitu. Jadi pengetahuan itu diperoleh melalui proses ya, proses yang baik gitu ya. Ya antara lain lewat itu, lewat kuliah, lewat diskusi, lewat pelatihan, lewat workshop dan sebagainya. Ya, nah gitu. Nah ini saya lihat ya di ruang prodi magister ekonomi ini setiap hari, hampir setiap hari itu isinya diskusi, ya ngerjakan tugas, dan sebagainya. Senang saya itu ya. Jadi atmosfer akademiknya itu tumbuh di magister ekonomi. Nah ini ya, makanya mas-mas, mbak-mbak ini yang online ya, yang dari Makassar, dari Mamuju misalnya ya silakan sekali-kali datang ke UMY ya, untuk melihat ya suasana, fasilitas dan sebagainya. Nah begitu ya, oke itu. Terus yang lain ya, saya di sini juga mengingatkan tentang kewajiban saudara ya berkaitan dengan persyaratan lulusan. Nah, begitu. Jadi ini perlu dipersiapkan dengan baik agar supaya saudara bisa lulus tepat waktu. Ya, lulus tepat waktu. Nah, ini. Apa itu persyaratannya? Satu, yaitu TOEFL. Ya, TOEFL. Persyaratan TOEFL itu 500. Nah, begitu. Nah, kemarin program Pascasarjana sudah memfasilitasi untuk bagaimana mahasiswa itu bisa memenuhi TOEFL 500. Bagaimana caranya? Nah, nih, jadi kita Pascasarjana sudah kerjasama sama LTC, ya, Language Training Center, pusat pelatihan bahasa di UMY. Jadi di sana menyelenggarakan tes TOEFL, biayanya murah, cuma 50.000 kalau nggak salah ya, mohon maaf ya nanti dicek ya, murah. Nah, Anda bisa. Jadi usahakan mulai sekarang Anda menyiapkan untuk bisa mendapatkan skor TOEFL 500. Ya. Jangan sampai kelulusan saudara tertunda gara-gara TOEFL-nya nggak nyampe 500. Pak, gimana Pak kalau saya sudah tes bola-bali berkali-kali nggak mencapai skor 500? Lah, Pascasarjana dengan LTC sudah kerjasama. Jadi kita
menyediakan program namanya pendampingan mahasiswa untuk mengikuti pendidikan pelatihan. Ya, nah itu nanti informasinya kita share ya, Mas Adan men-share ya lewat grup ya. Bagaimana fasilitas yang diberikan oleh LTC agar supaya mahasiswa bisa mengikuti pendampingan lewat kuliah beberapa kali dan nanti di akhir kuliah itu mahasiswa dipastikan skornya 500. Nah, jadi memenuhi persyaratan. Nah, gitu. Tapi sebelum mengikuti program pendampingan itu ya sebaiknya mahasiswa mengupgrade sendiri ya. Untuk skor TOEFL tadi. Oke, itu ya. Itu tentang skor TOEFL. Kemudian yang kedua yaitu ada persyaratan namanya harus mengikuti Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, AIK. Nah, yang penting yaitu sebanyak 4 kali. Ya, 4 kali. 2 itu minimal yang diadakan oleh program pascasarjana. Nah, pengalaman kemarin itu ada mahasiswa yang terganjal tidak bisa ikut yudisium hanya gara-gara tidak mengikuti AIK. Mengikuti AIK itu gampang, cuma kan online itu. Anda tinggal masuk di Zoom, di forum online itu udah. Atau Anda berhak mendapatkan sertifikat AIK. Jadi 4 kali, minimal 2 kali di pascasarjana, 2 kali di prodi. Prodinya terserah mau milih mana saja. Jadi kalau ada prodi apa misalnya magister akuntansi mengadakan AIK, Anda boleh ikut. Anda dapat sertifikat itu bisa jadi persyaratan. Ya, itu. Jadi meskipun hanya sekedar sertifikat AIK, tapi kalau saudara nggak memenuhi ya nggak bisa lulus ujian, nggak bisa yudisium. Nah, gitu ya. Jadi tolong disiapkan ya mulai sekarang. Jadi artinya kalau ada informasi tentang AIK dari prodi manapun, baik yang diselenggarakan oleh prodi magister ekonomi atau prodi yang lain, ikuti. Ya. Nah, termasuk yang diikuti yang diadakan oleh program Pascasarjana. Nah, gitu. Terus jangan lupa Anda daftarnya biar dapat sertifikat. Nah, ini sebenarnya enggak cuma sekedar formalitas Anda dapat sertifikat AIK, enggak sebenarnya. Ini hanya persyaratan administrasi. Lebih jauh daripada itu, yaitu kita ingin semua mahasiswa lulusan prodi magister ekonomi itu punya ciri khas. Yaitu lulusan yang punya karakter al-Islam dan kemuhammadiyahan. Yang itu muncul dalam sikap perilaku kehidupan sehari-harinya. Akhlaknya, ibadahnya, sholatnya, berpakaiannya, ya berinteraksi sosialnya, itu benar-benar mencerminkan sikap, akhlak, perilaku sebagai seorang muslim yang berkarakter al-Islam dan kemuhammadiyahan. Jadi itu sebenarnya lebih jauh daripada ya. Oke, jadi itu. Oke, terus yang lain yaitu tentang persyaratan kelulusan jalur tesis dan non tesis. Ya. Baik jalur tesis maupun non tesis tetap kita membutuhkan namanya publikasi artikel. Nah, itu ya. Jadi kita sudah memploting ya dosen pembimbing akademik, dosen pembimbing tesis untuk semua mahasiswa. Jadi dosen pembimbing akademik ya dosen HUMBIS. Jadi dosen HUMBIS kita itu ada 5 ya. Saya, Pak Imam, yang kedua Pak Agus Tribasuki, Pak Ayif Fatur Rahman, Pak Dimas Bagus, terus yang kelima adalah Bu Desi Rahmawati. Ini 5 dosen HUMBIS ini adalah sebagai dosen pembimbing akademik saudara. Jadi silakan Anda manfaatkan. Kalau ada diskusi, konsultasi silakan dimanfaatkan. Ya. Nah, terus juga sekaligus sebagai dosen pembimbing tesis yang pertama. Ya, itu. Jadi saudara harus punya apa ya planning ke depan gitu ya. Biar apa? Biar bisa lulus tepat waktu dengan nilai yang memuaskan. Itu. Nah, di sini saya tekankan ya, terutama kaitannya dengan masalah publikasi. Jadi publikasi itu membutuhkan sebuah perencanaan yang baik. Karena apa? Karena membutuhkan waktu ini. Nggak bisa publikasi itu hanya seminggu, sebulan, 2 bulan, enggak. Kadang-kadang sampai butuh 6 bulan, 4 bulan, kadang bahkan ada yang setahun.
Jadi mulai sekarang, apalagi ya kalau ada mata kuliah, ada penugasan, nah itu kesempatan sekalian Anda memproduksi artikel yang bisa dipublikasikan. Nah, Anda konsultasi dengan dosen pembimbing, biar bisa mereview artikelnya, syukur-syukur bisa ikut mensubmit ya ke jurnal-jurnal yang berreputasi. Jadi persyaratan lulus untuk publikasi itu sekarang diturunkan ya. Dulu Sinta 2 ya. Ya oke lah kalau bisa Sinta 2. Sekarang diturunkan jadi Sinta 3. Gitu. Tapi meskipun Sinta 3 tetap juga butuh waktu ya. Butuh persiapan artikel yang berkualitas yang bagus. Nah, begitu. Jadi mulai sekarang Anda harus mulai berpikir. Nah, ini contohnya ini ada mahasiswa saya namanya Istiqomah ya. Ini ada berapa tugas mata kuliah ya, itu saya sudah konsultasi dengan dosen mata kuliahnya, mau saya review, terus nanti saya translate bahasa Inggrisnya, terus nanti kita submit ya ke jurnal internasional berreputasi. Nah, itu kalau bisa tembus, maka bisa lulus tanpa tesis nanti. Nah, kan lumayan, bisa cepat kuliah. Oke gitu ya, jadi tolong perhatikan persyaratan publikasi. Kalau yang tesis tetap ada publikasi 1. Ya, Sinta 2 atau Sinta 3. Apalagi yang non tesis, publikasinya lebih banyak. Ya, oke, jadi gitu. Jadi jangan sampai saudara terganjal ketepatan waktu lulusan ya, hanya gara-gara karena masalah publikasi. Nah, begitu. Nah, di prodi ekonomi, di prodi magister ekonomi kita menyediakan sarana prasarana yang lengkap untuk saudara bisa belajar. Belajar software, belajar metode penelitian, menyediakan data, ya lengkap. Kita ada namanya laboratorium ekonomi. Ya. Jadi silakan lah ini sekaligus juga mereka yang bisa stay di Jogja ini tolong dimanfaatkan ya kesempatan ini. Anda berinteraksi, Anda belajar berbagai macam software, alat-alat statistik ya, baik yang kualitatif maupun kuantitatif ya. Ada Stata, ada Eviews ya, ada Envivo, wah macam-macam ya dan sebagainya, luar biasa. Oke, saya kira itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada public hearing ini. Mudah-mudahan saya berharap dari semuanya bisa mengikuti perkuliahan semester ini dengan sebaik-baiknya. Nah, sekedar informasi, alhamdulillah kemarin kita sudah asesmen lapangan ya dari Lamemba untuk mendapatkan akreditasi baik sekali. Secara umum, alhamdulillah hasil kita itu prosesnya lancar ya. Mudah-mudahan ya hasil yang kita terima itu adalah maksimal. Ya maunya kita sih unggul ya, tapi kayaknya kok karena belum ada lulusan paling ya baik sekali. Tapi ya nggak apa-apa, apapun nanti hasilnya kita syukur ya. Jadi di sini saya mengucapkan terima kasih ya pada adik-adik mahasiswa prodi magister ekonomi yang ikut membantu berkontribusi ya di dalam melancarkan, mensukseskan kegiatan akreditasi kemarin ini. Oke, saya kira demikian. Silakan mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, disampaikan ya pada kesempatan ini silakan. Silakan Mas, Mbak. Ada yang online dari Makassar, dari Jakarta, dari Pati, dari Brebes mungkin. Kalau ada mau disampaikan. Atau sudah cukup? Jelas? Sudah? Ya senang aja kan ya kalau sudah cukup jelas. Ya pokoknya intinya saya ingin ya semua mahasiswa prodi magister ekonomi itu lulus tepat waktu dengan nilai yang terbaik. Ya, Anda mendapatkan bekal ilmu yang bagus. Ya, begitu. Ya, luar biasa. Ya alhamdulillah kita menawarkan prodi magister ekonomi terutama pada konsentrasi ekonomi bangunan berkelanjutan ya, itu mata kuliah kita itu mata kuliah yang unik-unik gitu ya. Unik-unik yang menawarkan materi yang tidak semua prodi di magister ekonomi itu ada di situ. Ya, ada namanya ekonomi spasial. Nah, kita diajarkan dengan sebuah software GIS ya, di mana kita menggunakan penginderaan untuk
bisa memetakan masalah, kemudian menganalisis potensi ekonomi dan sebagainya. Kemudian kita ada namanya green economy, nah, ekonomi hijau, ekonomi berkelanjutan, wah luar biasa. Di sana ada analisis kualitatifnya, analisis kuantitatifnya, ya. Baik, saya kira begitu. Kalau tidak ada usulan, pertanyaan dan sebagainya, ya alhamdulillah, ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih dan sekaligus mengucapkan selamat, ya, mengikuti kuliah semester ini dengan sebaik-baiknya. Begitu, Mas, Mbak, Ibu, Bapak, kalau ada. Baik, saya kira cukup ya. Oke, baik, saya kira demikian. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan anugerah kesehatan, kesempatan dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa mengikuti semua kegiatan di Prodi Medis Ekonomi dengan sebaik-baiknya. Kita niatkan sebagai bagian dari ibadah yang mendapatkan pahala, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yadan. Mas Yadan masih ada nggak? Apa? Aku mau nanya. Kalau misalnya mau bimbingan tuh bisa mulai semester ini apa enggak? Bimbingan tesis ya? Ya, mulai semester ini SK-nya nanti aku kasih. Sip. Ya. Kalau aku bimbingannya sama Bu Didi nggak apa-apa kan ya, Mas? Soalnya ambil pariwisata. Harus home base dulu. Oh, beda dulu Bu ya? Didi mungkin pembimbing dia. Oh, oke. Berarti ke Pak Imam dulu ya? Oke deh. Terima kasih, Mas. Mas sendiri kok sama Rizkina? Ya, cuma berdua sama Rizky. Sini Aku tadi aja. mau ke kampus nggak jadi, Mas. Iya, aku mau ada agenda keluarga menyambut Ramadan. Mau nyekar. Oh, dekat, ya. Besok deh aku ke sana. Udah. Makasih, Mas. Assalamualaikum. Terima kasih, teman-teman. Aku close ya.